1, 2, 3. 3. Pada dasarnya kita yang pertama kita pengen lebih dekat dengan customer. Kemudian yang kedua juga kita ingin pelaku industri itu tahu bahwa Castrol is not only about lubricants, jadi ada beyond lubricants. Jadi itu yang kita coba tekankan tadi, bahwa dengan berdiskusi dengan Castrol, si pelaku industri bisa mendapat manfaat-manfaat yang lebih, termasuk bagaimana mereka membangun improvement dan cost efficiency ke depan. Ada targetnya sendiri nggak sih Pak dari dalam kegiatan ini nih? Sebenarnya kita nggak terlalu menargetkan lebih ke masalah bisnis, tapi lebih gimana pelaku industri paham bahwa Castrol itu datang dengan value yang tidak hanya sekedar produk lah, intinya pada seperti itu sebenarnya. Belakang investasi Castrol banyak sekali di dalam untuk research untuk mengembangkan produknya, dan sebenarnya dengan kelebihan dan ada beberapa market fokusnya Castrol terutama. Jadi Castrol itu fokus di beberapa industri tertentu yang itu kemudian memberikan manfaat sebenarnya buat customer. Ini yang ingin kita deliver ke market. Industri apa sih? Salah satunya ada beberapa pilar. Satunya adalah otomotif, metalworking yang seperti itu, steel. Terus jadi kita ingin agar industri itu tahu bahwa kita punya riset yang besar sekali, dan kita is not only about products, tapi itu about hal yang misalnya efisiensi, bahkan kita sebagai grupnya BP juga kita ngomongin masalah carbon reduction seperti itu. Terakhir harapan Pak Yopi masyarakat, harapan masyarakat terhadap produk Castrol ini. Castrol ya, tadi saya sampaikan bahwa Castrol punya logo baru ya. Kita punya logo baru, itu ada hal besar di belakang logo baru itu. Jadi tidak hanya logo, tapi juga produk-produk yang kita makin kita coba bangun untuk lebih lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, saya berikan contoh seperti yang disampaikan tadi oleh teman-teman, bahwa mesin-mesin itu dibuat semakin rumit, semakin kecil. Contoh mobil sekarang mobilnya besar, mesinnya makin kecil. Jadi tekanan di dalam mesin itu besar, sehingga dibutuhkan pelumas-pelumas yang berteknologi tinggi, dan perusahaan-perusahaan yang benar-benar spend waktu, tenaga, biaya untuk riset untuk membangun itu. Jadi itu yang Castrol lakukan, sehingga kita membangun produk-produk yang yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan kebutuhan dari OEM. Oke, cukup dari saya. Pak, makasih banyak. Makasih, Pak untuk waktunya. Kalau untuk Castrolnya sendiri itu memang sudah ini mungkin kedua atau ketiga kali ya. Tapi kalau untuk dengan kolaborasi dengan Borobudur, memang ini acara yang dilakukan bersama baru pertama kali. Tapi kalau untuk di setiap customer-nya memang kita sudah beberapa kali lakukan. Tapi disclose di areanya customer aja. Pak, ada nggak sih Pak di balik kerja sama BP dengan Castrol ini terobosan atau inovasi apa sih Pak yang dilakukan nih agar tidak sama dengan sebelumnya misalnya seperti itu? Ya, kita untuk yang kolaborasi dengan Castrol, ya kan, kalau untuk inovasi-inovasi biasanya kita dengan yang tadi sudah dipaparkan TCO tadi, yang dimana memberikan satu informasi kepada customer bahwa lubrikan itu bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap efisiensi cost. Jadi bukan hanya di sisi harga, tapi harga itu cuma tadi bilang berapa persen ya, kurang lebih 1%, tapi efeknya bisa sampai 40% lebih. Itu kita lakukan ke customer dengan perhitungan yang dengan tim teknikal ya, lakukan perhitungan semua sampai mendapatkan efisiensi cost yang bisa diberikan kepada customer. Oke. Pertanyaan yang sama nih Pak dengan Pak Yopi tadi. Ada nggak sih target sendiri dari BP bersama Castrol ini? Kalau target dengan industri Castrol dengan Borobudur pasti kita satu visi, ya kan, untuk kita lebih dekat dengan customer, walaupun dengan acara ini, ya kan, lebih dekat dengan customer. Terus kita akan growth bersama-sama dengan customer dengan kolaborasi antara Castrol ya sebagai pemegang merek, kita sebagai distributor, dan juga approach ke customer untuk memberikan partnership yang sangat kuat dan baik. Oke, kalau dari saya cukup. Udah, makasih banyak buat waktunya Pak. Makasih, Bangga.